to drop everything and build this fucking phone. What? Here. Screen. The whole thing's a screen. Bermula dari kota Waterloo, Kanada, menceritakan dua orang hebat yang nantinya bisa menggembarkan dunia dengan produknya, bernama Mike Lazaridis dan Douglas, yang memiliki perusahaan kecil bernama RIM, Resource in Motion. Coba kita jelaskan terlebih dahulu tentang RIM. RIM merupakan perusahaan yang dibangun oleh Mike dan Doug. Dimulai dari nol, perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dengan produk utama mereka adalah menjual modem ke perusahaan. Dan saat Mike dan Doug memiliki ide dan penemuan baru yang bernama Pocket Link, bermanfaat untuk membantu manusia lebih mudah menggunakan email saat bekerja sehari-hari. Jadi orang-orang tidak perlu lagi melihat komputer seharian, tetapi cukup membawa Pocket Link ini sudah bisa mengetahui email yang masuk atau tidak. Dengan Pocket Link inilah memudahkan orang-orang bekerja nanti ke depannya. Saat itu Mike dan Doug ingin menawarkan produk mereka yang bernama Pocket Link ini ke salah satu perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi bernama Sutherland School. Di pagi hari, Mike dan Doug diundang meeting ke kantor Sutherland. Saat menunggu di ruang meeting, Mike lupa ternyata Pocket Link-nya mati karena tidak memiliki tombol on off dan tidak menyala. Padahal meeting sebentar lagi akan dimulai 2 menit lagi. Mike bingung dan buru-buru memperbaikinya dan berhasil menyala lagi. Dan ini kita perkenalkan adalah Jim Brazil, merupakan salah satu manajer di Sutherland School. Orang yang berambisi gila dan memiliki sikap yang temperamental dan suka marah-marah. Rupanya meeting bersama dengan Jim membahas apa yang akan ditawarkan oleh Mike and Doug. Tapi Jim hanya iya-iya saja dan tiba-tiba di tengah-tengah meeting ia meninggalkan Mike dan Doug dan dia pindah ke meeting rapat besar dengan bosnya. Dan seperti terkesan Mike dan Doug tidak ada gunanya datang ke Sutherland School. Dan akhirnya Mike dan Doug pulang ke RIM dengan muka sedih. Meeting besar dengan bosnya ini menandakan Jim ternyata sudah dipecat dari perusahaan karena dia tidak becus dalam bekerja. Kerjanya hanya marah-marah saja. Saat Jim memberisi barang-barangnya, ia melihat gambar Pocket Link yang ditawarkan Mike, sebuah gambar mesin yang berbentuk seperti handphone. Dan esoknya Jim langsung ke kantor RIM dan Jim bertemu dengan Mike and Doug. Jim menawarkan solusi untuk bisa membesarkan perusahaan mereka dan menjual produk-produk RIM. Tapi dengan satu syarat, Jim yang menjadi direktur dari RIM dan mendapatkan keuntungan 50% dari perusahaan. Dan langsung mau menyuplai dana tambahan untuk RIM sebesar $20.000. Tetapi Doug langsung menolak mentah-mentah permintaan Jim dan Jim langsung pergi meninggalkan mereka berdua. RIM juga sebenarnya memiliki kerjasama dengan vendor lain bernama USS Robotics. Perusahaan ini disuplai oleh RIM untuk kebutuhan modem internet. Dan saat itu di kantor, Mike mencoba menelpon orang USS Robotics ingin memastikan pembayaran atas modem yang sudah mereka kirimkan ke USS Robotics. Apakah pembayarannya ke RIM sudah dilakukan? Tetapi USS Robotics beralasan bahwa modem yang dikirimkan ternyata rusak semuanya dan tak bisa digunakan. Secara otomatis pembayaran dibatalkan dan produk dikembalikan. RIM menjadi rugi dan Mike juga bingung mencari dana tambahan kemana lagi untuk melanjutkan perusahaannya ke depan hari. Karena Mike sudah bingung dan akhirnya ia mencoba menelpon Jim lagi dan memberikan penawaran baru kepada Jim. Jim bisa bergabung dengan RIM tetapi bukan sebagai direktur, melainkan menjadi wakil direktur dan mendapatkan keuntungan perusahaan hanya 33%. Dan Jim tanpa memikir panjang langsung deal. Saya menerimanya. I'd like to offer you 10%. Sure. Jim langsung datang ke kantor RIM esoknya dan mulai bekerja. Ternyata RIM itu tidak seperti yang ia bayangkan. Kantor yang tidak memiliki manajemen, urakan,
dan tidak tertata rapi. Akhirnya Jim mulai membereskan satu persatu dari manajemen, divisi, dan ia memanggil Shelby, gadis cantik, menjadi asistennya di kantor Rim. Tetapi timnya Mike dan Doug rata-rata tidak menyukai gaya kepemimpinan Jim yang gampang marah dan terkesan menjadi bos yang hanya menyuruh-nyuruh saja kerjanya. Jim tidak memiliki ikatan emosional antar karyawan dengan dirinya. Yang dia tahu hanya memerintah saja. Membuat hal itu, Doug dan Jim selalu berbeda pandangan, yang membuat mereka di kantor selalu berdebat dan bertengkar. Tetapi Jim adalah orang yang sangat pekerja keras. Ia tidak mau kehilangan kesempatan ini, karena ini adalah peluang untuk mendapatkan keuntungan. Karena ia sudah menggadaikan semua asetnya demi membangun Rim dan menginvestasi semuanya. Dan Jim akhirnya mendapatkan agenda meeting dengan perusahaan besar di New York bernama Bell Atlantic. Mike, Doug, dan tim disuruh oleh Jim untuk membuat prototipe dan contoh barang yang akan mereka jual ke Bell Atlantis. Karena besok akan diadakan meeting dengan Bell Atlantis di New York, semua tim Rim akhirnya bekerja seharian sampai pagi. Semua tim bekerja, peralatan kebutuhan juga dibeli, dan mereka kerjakan sampai larut malam. Jadilah suatu produk yang diimpi-impikan oleh Mike. Dan besoknya berangkatlah Jim dan Mike ke New York untuk melakukan presentasi. Sampai di New York, saat di taksi, Mike masih sempat sarapan pagi, tetapi hanya memakan buah blackberry saja. Dan air blackberry yang dimakan oleh Mike itu tiba-tiba mengenai kemejanya. Padahal mereka mau meeting besar, tetapi Mike kelihatannya sudah tidak rapi dan berantakan, membuat Jim terlihat kesal melihat Mike di dalam taksi. Dan anehnya lagi, produk yang mau dipresentasikan di Bell Atlantic itu tertinggal di dalam taksi. Sesampai di kantor Bell Atlantic, baru Mike mengingatnya bahwa produknya tertinggal di dalam taksi. Saat meeting mau dimulai beberapa menit kemudian, Jim sendiri yang menghadapi para bos. Sementara Mike pergi mencari taksi tersebut dan meeting dimulai. Di saat Jim presentasi dan kehabisan bahan presentasi apa yang mau dia jelaskan lagi, beruntung Mike datang membawa prototipe yang harus dipresentasikan. Dan Mike masuk ke ruang meeting dan menjelaskan produk yang mau mereka jual. Semua orang Bell Atlantic terkesan dengan produk yang Mike jelaskan. Saat bos Bell Atlantic bertanya, "Ini produk apa ya kamu menyebutnya?" Dan Jim melihat bekas air dari buah blackberry di baju Mike dan langsung terbesit di otaknya Jim. Blackberry. Dari sinilah berawal semua. Akhirnya Rim membuat ponsel yang ada di dalamnya surel atau email dan pesan secara pribadi yang susah diretas oleh orang. Nama BlackBerry mulai terkenal setelah bekerja sama dengan Bell Atlantic. Produk mereka iklannya ada di mana-mana. Kantor Rim juga yang dulunya kecil sekarang sudah besar. Penjualannya juga semakin banyak. Peminat BlackBerry juga meluas seluruh dunia. Setelah semua berjalan selama bertahun-tahun, masalah mulai datang. Berawal dari data yang digunakan dalam jaringan BlackBerry sudah tidak sanggup lagi menampung data-data dari penggunanya, yang bisa membuat BlackBerry menyebabkan error atau server down untuk para pengguna. Tapi di sisi lain, Jim masih menekan divisi marketing agar bisa menjual BlackBerry dalam 1 juta unit selama 3 bulan agar bisa membayar kos perusahaan dan bisa menambah penyimpanan data untuk pengguna BlackBerry. Tetapi Jim juga tidak hanya menyuruh bagian marketing saja untuk jualan. Ia juga memiliki strategi gila agar para orang penting seperti pengusaha, pejabat, dan artis-artis memakai BlackBerry sebagai branding yang sangat murah. Ia menyuruh orang-orang suruhannya untuk bergabung dengan para pesohor dunia. Jadi saat anak buah Jim bergabung, dia menyarankan agar handphone BlackBerry tetap ditonjolkan di depan mereka sehingga terkesan bahwa BlackBerry itu mewah, sehingga mengundang minat yang bertanya dan sampai mereka mau menggunakan BlackBerry sebagai handphone sehari-hari, dan itu berhasil. Cara yang digunakan Jim sangat menggila. Para bos-bos itu benar-benar membeli BlackBerry untuk kebutuhan perusahaan mereka juga. Tapi dengan cara yang dilakukan Jim ini tersebut tanpa memikirkan impactnya. Kuota data untuk penampung di server
fitur BlackBerry ini benar-benar menjadi penuh dan mengakibatkan para pengguna mengalami trouble dalam penggunaannya. Orang yang mulai banyak komplain terhadap pelayanan BlackBerry. Semuanya panik. Jim juga sebagai bos bukannya mencari solusi, tetapi marah-marah ke Mike untuk menyelesaikan masalah trouble ini. Justru Jim malah menambah satu orang lagi yang akan memantau kinerja karyawan yang bernama Charles Purdy. Charles Purdy ini yang menjadi direktur operasional yang mengawasi semua teknisi agar selalu bekerja. Dan kebiasaan seperti movie night dihilangkan. Image cara kerjanya karyawan RIM berubah. Setiap orang harus bekerja setiap hari. Semua orang harus mengikuti perkataan Charles. Atau tidak, mereka akan dipecat. Akibat hal yang dilakukan Jim ini, rencana yang tidak matang. Bell Atlantic juga mendapatkan semprotan dari konsumen mereka. Dan Bell Atlantic mengancam Jim untuk mengakhiri kerjasama dengan BlackBerry jika masalah-masalah di internal mereka tidak diselesaikan. Penjualan BlackBerry juga mulai merosot dan orang-orang sudah mulai banyak meragukan BlackBerry. Dan yang anehnya lagi, Charles yang orang baru di BlackBerry justru menyarankan untuk produksinya dilakukan di Cina saja agar kosnya lebih murah. Tetapi Mike tidak setuju akan hal ini yang nantinya bisa merusak reputasi dari BlackBerry di mata penggunanya. Sementara Jim tidak tahu entah kemana, susah dihubungi, jarang di kantor, jarang ikut terlibat dalam masalah yang ada di internal BlackBerry. Dan ia hanya bepergian saja kemana sesuka hatinya. Apakahnya sebuah bisnis atau ada rencana lain? An iPod. Here's 4 smartphones, right? Motorola Q, the BlackBerry, Palm Trail. Dan akhirnya dunia mendengar bahwa iPod telah dikeluarkan oleh perusahaan Apple yang merubah dunia menjadi lebih simpel, lebih praktis untuk penggunanya, dikendalikan oleh layar sentuh tanpa ada keyword dalam bentuk fisik. Adanya berita iPhone ini membuat BlackBerry semakin meradak, semakin keteteran dan mulai bingung bagaimana cara menjual BlackBerry ke pasar dunia teknologi, padahal mereka baru menciptakan produk baru. Sementara sibuk dengan planning menciptakan BlackBerry Bold yang akan mereka pasarkan segera, sampai Mike dan Doug meeting dengan Bell Atlantic untuk produk barunya. Bell Atlantic tidak tertarik dengan ide itu. Mereka menganggap ide itu hanya biasa saja dan sudah tertinggal karena sekarang Apple mulai banyak peminatnya. Meskipun Apple mahal. Sempat di meeting itu Mike mengutarakan bahwa mereka lagi mengerjakan hal yang lebih bagus lagi dari Apple dengan layar sentuh juga. Tapi melihat muka Doug di meeting tersebut mengisyaratkan bahwa ini belum ada dalam konsep mereka dan belum ada dalam rencana tahunan, dan ini akan menjadi fireback ke depan harinya. Melihat orang-orang yang ada di meeting tersebut, terkesan Mike ragu untuk presentasinya dan mereka hanya diam saja. Dan di kantor, Mike mulai sudah pusing dan stres, mulai marah-marah ke karyawannya karena mereka juga tidak menduga diutarakan Mike membuat ide paling gila yang sebenarnya timnya belum mampu membuat handphone seperti iPhone. Inilah kesempatan Charles lagi mulai mendekati Mike lagi dengan mencoba merayu Mike untuk memindahkan produksi untuk BlackBerry produk baru bernama BlackBerry Core ke Cina, karena Mike sudah putus asa dan dia ingin konsep layar sentuh itu berjalan. Akhirnya ia mengiyakan saran dari Charles, produksi BlackBerry Core dipindahkan ke China. Dengan keputusan ini membuat hubungan Doug dan Charles mulai renggang dan mulai bertengkar karena ide Mike memindahkan produksi ke China ditentang oleh Doug, karena Mike tetap bersikeras bahwa produksi tetap dipindahkan ke China dan mengatakan bahwa Doug ini selama ini tidak berguna di perusahaan RIM. Akhirnya Doug keluar hari itu juga. Di sela-sela Mike bekerja, tiba-tiba ia ditelepon orang Komisi Sekuritas dan Bursa Saham ingin mengklarifikasi terkait saham BlackBerry yang ada di Bursa Efek. Mike bingung dan harus menjawab apa. Sementara bagian bisnis semuanya dihandle oleh Jim, dan ia juga tiba-tiba langsung menutup telepon. Orang sekuritas juga menelpon Doug terkait menanyakan hal ini, tetapi sama, mematikan handphonenya. Jim juga ditelepon dengan jawaban yang sama. Justru ia tidak memperbolehkan asistennya mengangkat telepon dari siapapun. From now on, this place is a permanent rink.
Selama Jim tidak ada di kantor, ternyata ia pergi untuk merencanakan membeli saham salah satu klub hoki. Berselang beberapa hari, Jim ditelepon lagi oleh Gary, manajemen dari tim hoki, yang ternyata bahwa pihak klub menolak niatan Jim yang ingin membeli klub hoki tersebut karena Jim tidak menerima penolakan tersebut, dan ia juga marah-marah di dalam meeting, mengatakan hal-hal yang tidak senonoh atau tidak baik terhadap manajemen hoki. Para utusan sekuritas bursa saham selalu merasa seakan-akan bermain-main kucing dengan para bos rim. Orang dari sekuritas langsung datang ke kantor BlackBerry untuk bertemu Mike langsung untuk diminta keterangan terkait saham BlackBerry di bursa saham. Mike langsung ditanyain terkait saham yang tidak lengkap di bursa saham. Mike bingung menjawabnya karena Mike hanya mengetahui membuat produk dan menciptakan handphone terbaru saja. Sementara urusan manajemen semua diurus oleh Jim. Dan akhirnya Mike menelpon Jim untuk pulang agar bisa menjelaskan ke pihak bursa dan sekuritas terkait masalah ini. Jim mencoba datang ke kantor secara diam-diam di malam hari, dan tiba-tiba orang sekuritas sebenarnya sudah ada di dalam kantor menunggu Jim hingga kembali dari New York. Dan juga saat Jim bertemu Mike, Jim bingung karena Mike menelpon orang sekuritas, dan Mike menyarankan agar Jim menjelaskan kepada orang sekuritas tentang saham BlackBerry yang ada di bursa saham. Dan akhirnya di tahun 2008 saat produksi dilakukan di Cina, barangnya sudah sampai ke Kanada. Mike mencoba mencek barang tersebut dan ternyata barangnya semua cacat dan tidak bisa digunakan, dan dikembalikanlah ke pihak produksi. Dan RIM di tahun 2008 itu mengalami kebangkrutan, menerima tuntutan dari partner kerja mereka, salah satunya PT Verizon yang menuntut sampai $500 juta. Dan Mike Lazaridis akhirnya keluar dari BlackBerry di tahun 2012, dan Jim menghindari masa tahanannya, terbang ke New York atas kasus manipulasi saham di bursa saham Kanada. Dan sementara Doug diketahui di tahun 2006 BlackBerry sudah mulai tidak sehat. Ternyata di tahun berikutnya di 2007 ia menjual semua sahamnya dengan harga tertinggi, dan diam-diam Doug ternyata menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Dan film habis. Terima kasih sudah menonton NSTV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Film apa lagi nih yang akan kita bahas? Terima kasih.